Ya, teman-teman, kita ketemu lagi di channel edukasi dan motivasi, channelnya Insan Kampus, Insan Akademisi, yang terus-menerus memberikan atau berbagi sesuatu atau teman ngobrol terkait dengan berbagai macam hal-hal yang penting untuk kita perhatikan ketika kita mengeksekusi seluruh impian-impian kita, hasrat-hasrat kita untuk menjadi salah satu yang dapat memberikan manfaat bagi kehidupan bersama di negara kita, dalam kehidupan bersama di masyarakat dan juga di komunitas keluarga kita. Nah, teman-teman, hari ini kita akan bicara soal bagaimana menjadi mahasiswa yang smart, yang cerdas, tapi cerdik. Ya. Khususnya dalam memanfaatkan teknologi atau yang kita biasa sebut dengan artificial intelligence, dan spesifik bicara tentang ChatGPT atau robot chat ya. Nah, teman-teman, tentu kita sedang berada pada sebuah fase di mana artificial intelligence atau kecerdasan buatan ini sangat memberikan peta perubahan yang luar biasa hebatnya, sehingga banyak pekerjaan dari kita yang kita lakukan secara konvensional atau secara tradisional terdisrupsi. Dan kita mau tidak mau bukan sekedar beradaptasi, tetapi harus mampu memanfaatkan keberadaan artificial intelligence dengan segala produk-produknya untuk memberikan dukungan atau support system agar kita tidak ketinggalan jauh atau tidak harus mengerahkan semua kemampuan-kemampuan kita secara tradisional atau secara konvensional. Orang bilang secara kuno. Nah, teman-teman, hari ini dunia khususnya perguruan tinggi memandang bahwa ChatGPT adalah satu instrumen atau aplikasi yang banyak sekali dimanfaatkan secara salah, banyak dimanfaatkan secara tidak tepat dan bahkan tidak bertanggung jawab, khususnya dalam rangka memberikan dukungan terkait dengan proses pembelajaran dan penulisan karya-karya ilmiah atau karya-karya tulis intelektual. Nah, teman-teman, apakah ChatGPT itu akan merusak akan menjadi batu sandungan buat kita semua untuk mendidik diri kita menjadi calon-calon insan-insan akademik atau masyarakat ilmiah yang mampu berpikir secara kritis mampu berpikir bukan hanya sebatas memiliki kemampuan deskriptif, tetapi kemampuan yang sifatnya analitis, evaluatif, dan tentu berbicara tentang muara dari itu semua adalah kemampuan inovasi, melakukan terobosan-terobosan, transformasi dalam segala hal. Nah, yang terpenting bagi kita teman-teman, bagaimana menyikapi ChatGPT ini, aplikasi web yang bisa membawa kita untuk memanfaatkan sedemikian baik dari kehadiran teknologi artificial intelligence, khususnya ChatGPT itu. Nah, teman-teman, tentu secara pribadi saya mendukung proses-proses memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan pengetahuan, khususnya kemajuan dalam teknologi artificial intelligence, dalam rangka mendisrupsi cara-cara konvensional kita, cara-cara lama kita di dalam rangka meningkatkan kapasitas atau kompetensi kita dalam berpikir. Nah, teman-teman mungkin berpikir bahwa kita punya alat atau punya instrumen yang sekarang bisa membantu kita untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan penulisan paper atau apa dengan hanya satu kali ketik, hanya satu kali memberikan input kata kunci kata kunci frase dan seterusnya, dan kemudian kita menikmati bagaimana robot bekerja bagi kita untuk menuliskan segala sesuatu. Tentu hal ini perlu disikapi secara wise secara bijak. Kita tidak berharap bahwa teman-teman kemudian tiba pada satu kondisi di mana ketika salah menggunakan teknologi ini, maka teman-teman akan berakhir pada bukan bicara soal plagiat saja, tetapi berbicara tentang tidak bertumbuhnya atau tidak terasahnya kemampuan skill akademik teman-teman atau skill akademik siapa saja yang menggunakan itu, kalau kemudian
kita melakukan itu dengan cara yang tidak smart atau dengan cara yang tidak cerdik. Bagaimana kita bisa memanfaatkan ChatGPT itu? Tentu bagi seorang mahasiswa, ya, penting sambil saya membuka ChatGPT kita ya. Bagi mahasiswa, pemanfaatan ChatGPT yang teman-teman bisa type di situ di dalam search Google ya, chat.openai.com itu ya, seperti saya tunjukkan teman-teman ini ya, dia punya seperti ini. Ini sebenarnya merupakan instrumen atau alat bantu yang sebenarnya bisa memaksimalkan, memampukan teman-teman mampu meningkatkan kapasitas belajar ya. Harus ada perubahan cara belajar dalam penggunaan ChatGPT. Jadi ChatGPT bukan dalam rangka untuk membuat Anda mengcopy paste apa yang dia sampaikan dan kemudian Anda kumpul sebagai sebuah karya tulis Anda. Yaitu sama saja bahwa yang cerdas itu nanti tetap artificial intelligence-nya, tetap ChatGPT-nya, tetapi kemudian kita sendiri yang menggunakannya, memanfaatkan dengan cara salah, ya tetap berada pada posisi sama seperti dulu, sama seperti ketika kita memulai masuk di dalam kampus. Ya, artinya tidak ada perubahan yang signifikan, bahkan kemudian merupakan sebuah pembodohan diri, kita membohongi diri kita sendiri. Persoalannya adalah bagaimana kita memanfaatkan ChatGPT itu yang menjadi penting, yang perlu kita jawab. Secara pribadi, saya memanfaatkan ChatGPT hanya dalam rangka melakukan penelusuran awal, dalam rangka untuk melihat ruang lingkup pembahasan dari sebuah hal yang dirangkum oleh ChatGPT atau robot chat ini, yang kemudian memberikan informasi bagi saya untuk melakukan penelusuran yang lebih lagi ya. Jadi tidak puas dengan ringkasan atau summary yang disajikan oleh ChatGPT. Bahkan ini merupakan sebuah tahapan awal untuk mempelajari sebuah konsep, misalkan policy making process misalkan. Jadi kita coba policy making process itu mengantar kita pada apa ya, pada ruang lingkup pembahasan seperti apa, dan kemudian misalkan saya ketik ini, klik, nah dia ini sudah saya tampilkan teman-teman, ya. Nah ini jadi semua apa yang ditampilkan di sini merupakan bacaan awal ya. Jadi saya hanya memanfaatkan ChatGPT itu bukan dalam rangka untuk menghadirkan sebuah karya tulis, tetapi hanya dalam rangka untuk membaca apa yang kemudian disajikan dan kemudian kita harus melakukan sikap kehati-hatian ya, karena tentu mekanisme ChatGPT dalam sistem algoritma yang dia buat, ya ini merupakan sebuah teknologi yang mampu merangkum atau mengambil dari big data yang ada di seluruh ya, keberadaan internet ya, ruang lingkup internet. Jadi teman-teman, saya menggunakan, atau teman-teman bisa lihat di sini konsep-konsep yang ingin saya pelajari, misalkan konsep leadership, manajemen, ekonomi, ya makroekonomi, mikroekonomi, dan banyak sekali etik, filosofi dan sebagainya. Nah, itu merupakan sebuah konsep-konsep yang perlu teman-teman perhatikan ya. Jadi ya hanya sekedar menjadi sebuah bahan bacaan awal. Jadi ingat ya, bahan bacaan awal atau bahan bacaan yang sifatnya memberikan peta jalan bagi kita untuk melihat dan mengecek ulang. Jadi prinsipnya adalah ketika teman-teman menggunakan ChatGPT, teman-teman harus melakukan validasi ya, harus melakukan sebuah validasi, bukan hanya percaya bahwa apa yang disampaikan oleh ChatGPT itu akan bermanfaat bagi Anda, tetapi bagaimana sungguh-sungguh bahwa apa yang disampaikan itu, yang disajikan di dalam itu bisa Anda validasi. Artinya kuncinya tetap ada di diri kita, kuncinya tetap pada siapa yang menggunakan. Nah, disitulah tingkat kecerdikan kita ya. Kita boleh smart dengan pembelajaran apapun, tetapi pemanfaatan teknologi yang tepat ya, caranya itu akan mengantar kita jauh lebih baik lagi dari sebelumnya, mampu untuk meningkatkan skill kita dengan kecepatan yang lebih jauh lagi daripada apa yang teman-teman sudah lakukan selama ini. Nah, bagaimana pemanfaatan ChatGPT ini agar kita menjadi mahasiswa yang bukan smart saja tetapi cerdik? Maka nanti kita akan sambung teman-teman dalam episode-episode yang berikutnya. Jadi takutnya ini kepanjangan, teman-teman udah capek untuk melihatnya. Jadi nanti saya akan tunjukkan bagaimana mengeksplorasi, memanfaatkan ChatGPT secara cerdik yang mampu membuat kapasitas intelektual kita berkembang dengan pesat. Ya, sekira demikian teman-teman, persiapkan diri Anda untuk menyimak konten-konten berikutnya, dan kalau konten ini baik buat Anda,
share buat teman-teman supaya kita sama-sama membangun peradaban pengetahuan yang beradab dan beretika di era artificial intelligence. Ya, salam hebat dan salam trio.